Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi ashabi ajmain amma ba'du. Puja dan puji syukur marilah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul pada sosialisasi pemanfaatan limbah rumah tangga. Salawat serta salam tak lupa senantiasa kita haturkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, karena beliaulah yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Sebelum memasuki acara, perkenalkan saya Laila Ajasari Putri. Saya Goza Pradana. Kami selaku pembawa acara pada siang hari ini, perkenankanlah kami selaku pembawa acara untuk membacakan susunan acara pada siang hari ini. Adapun acara yang pertama ialah pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, sambutan-sambutan, penyampaian materi, sesi tanya jawab, penyimpulan oleh moderator, pembacaan doa, dokumentasi, dan yang terakhir adalah penutup. Memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan, marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan melafazkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dilanturkan oleh rekan saya Wara. Kepadanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. Sadaqallahul adzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Lurah Tuan Mulyo, yang saya hormati Bapak atau Ibu Duku RT serta RW. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Karenanya atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul dalam posisi yang sangat sehat walafiat dan bahagia ini dalam sosialisasi pakan ternak menggunakan maggot ini. Sebagai Ketua Kordes Harbor Mulyo, saya menyambut dengan penuh rasa terima kasih dan bangga atas terselenggaranya acara ini. Sosialisasi ini merupakan langkah penting dalam upaya kita meningkatkan kualitas pakan peternakan di wilayah ini. Maggot sebagai alternatif pakan yang mempunyai kaya protein dan ramah lingkungan memiliki potensi besar untuk mendukung peternakan yang lebih maju dengan efisien dan berkelanjutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Lurah, Bapak Sunaryanto,
Yang kami hormati Bapak Ibu perangkat Kelurahan Hargomulyo, yang kami hormati Bapak Ibu hadirin, yang kami banggakan mbak-mbak dan mas-mas KKN. Sebelumnya marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan hari ini kita masih diberi kesehatan, rahmat serta hidayahnya sehingga pada hari ini kita bisa bertemu di Balai Kelurahan yang megah ini. Selawat serta salam tidak lupa marilah kita haturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah nantinya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Jumira. Saya sebagai koordinator pengelolaan sampah di Ngororo, juga sebagai wakil ketua JPSM Gunung Kidul. Dan saya memperkenalkan juga ini Mas Gianto, ini sebagai perangkat desa, juga sebagai aktivis desa wisata Ngororo. Dan yang satunya Bapak Purnomo, ya, Mas Purnomo, juga aktivis desa wisata. Dan sebelumnya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena tadi itu sebetulnya saya sudah siap-siap sejak pagi ya. Tapi karena berhubung ada yang tiba-tiba ada warga yang telepon saya karena sakit, sudah di rumah sakit, nggak punya BPJS, akhirnya saya harus nguruskan terlebih dahulu. Jadinya saya harus ke desa untuk mencari rekomendasi. Saya cuma telepon di dinas sosial untuk mengklaimkan. Akhirnya besok saya ke sana untuk mengantarkan syarat-syaratnya begitu. Jadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Di sini saya mau memaparkan masalah tentang pengelolaan sampah. Di sini sampah ada dua macam, yaitu organik dan anorganik. Tadi sudah banyak dipaparkan Bapak Lurah, yaitu tentang bahayanya pembuangan sampah sembarang tempat. Memang sekarang Bupati Gunung Kidul juga, ya, kemarin Bupati yang kemarin itu memang memprogram tahun 2025 itu setiap kelurahan harus mempunyai TPS 3R. Ini benar Pak Lurah? Padahal itu untuk membuat TPS 3R itu sendiri enggak murah, 500 sampai 600 juta, dan harus diambilkan dari ADG. Nah seandainya Pak ibu-ibu, bapak-bapak, warga Kelurahan Hargomulyo itu tidak mau memilah, tidak mau mengelola sampahnya, itu nanti kalau untuk ADG, untuk anggaran desa itu untuk membuat TPS 3R-nya nanti terus dana yang lain-lainnya nanti tertutup, jadi repot juga. Jadi monggo saya sebagai wakil JPSM Gunung Kidul mengajak datang panjenengan sedaya untuk mengelola sampahnya, sampah organik maupun sampah anorganiknya. Karena kalau kita berniat untuk mengelola, ternyata sampah-sampah itu semuanya bisa dikelola dan bisa dijadikan untuk menambah nilai ekonomi, bisa untuk dijadikan duit. Dengan moto sampah yang dulunya menjadi masalah bisa menjadi berkah, dan yang dulu menjadi penyakit bisa untuk diubah untuk menjadi duit. Itulah ada moto kita. Okay. Dan di sini ada di sini adalah pengelolaan maggot sebagai solusi pengolahan limbah organik dan sumber pakan alternatif. Namun sebelum kita menuju ke yang organik, saya mau memaparkan juga yang anorganik. Monggo. Kalau nanti Bapak Ibu di sini mau membentuk bank sampah, kami siap untuk mendampingi. Apa saja sampah yang bisa dikelola, bisa dijual. Ternyata semua sampah itu bisa dijual Bapak Ibu sekalian. Sampai kaca pecah saja bisa laku. Ada yang kami belum bisa menerima nih, kalau di bank sampah kami yang belum bisa menerima itu pakaian yang sudah bekas sama pampers seperti tadi diutarakan Bapak Pak Lurah. Karena untuk
pakaian itu sama pampers itu kami belum bisa mengelolanya. Tapi semua sampah yang anorganik, insya Allah kami bisa menerima. Sampai sandal, sepatu jebol, tas jebol, ada beling, ada apa yang benar-benar dikiranya itu sudah tidak berguna. Itu ternyata kalau kita kelola, kita pisahkan, itu bisa mendatangkan nilai ekonomi. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau di sini saya pernah mendampingi di PAJB, mungkin di PAJB Bu Nur itu masih aktif sampai sekarang. Mungkin nanti Bapak Ibu bisa ke tempat Bu Nur yang dekat atau ke tempat kami ya, kami siap. Kemarin itu di SMP 3 nih, SMP 3 Wedang Sari juga ke tempat kami untuk studi tiru. Dan besok hari Senin saya juga diundang untuk menjadi narasumber ke sana. Jadi monggo nanti Bapak Ibu kalau mau mengelola sampahnya jadi apa-apa saja atau apa yang dikelola, apa yang dipilah, bagaimana cara melilahnya, Bapak Lurah bisa untuk mengajak warganya ke tempat kami. Kami menerima laporan juga. Terus langsung saja untuk intinya yaitu untuk organik ya, untuk organik. Di sini kami organik kami bagi menjadi 3, yaitu untuk yang sampah daun, ya, sampah daun, terus kotoran ternak kita jadikan pupuk organik seperti ini. Dan seandainya kita kelola juga pupuk organik yang sebetulnya itu bahannya tidak ada harganya ya, karena cuma sampah dan rumput-rumput. Ini seperti segini saya jual 5.000, ambil di rumah. Tapi kalau COD-nya menjadi 6.000. Terus ini kalau saya titipkan itu sudah menjadi 10.000. Terus di sini ada eco engine. Mungkin kemarin sudah dipraktekkan. Tapi tahukah Bapak Ibu, eco engine sendiri. Nah, untuk yang sudah membusuk, sampah organik yang membusuk, kalau yang masih segar kita jadikan eco engine yang banyak sekali mengelola sampah organiknya. Mungkin Mas dan Mbak sudah ada kemarin cara membuat maggot atau cara main maggot itu bisa datang. Udah ada? Sudah. Maggot sendiri itu sekarang pakai ember tumpuk bisa, Bapak Ibu sekalian. Dengan komposisi 1:1000, 1 liter. Umpamanya pakai itu tangki ya, tangki yang 15 itu ya. Cukup kita berikan 4 atau 5 ini aja, 3 atau 4 aja ya. Tutup. Jadi 1 liter air cukup dikasih 1 mili. Enggak terlalu manu ya, cuma kira-kira saja. Umpamanya lebih sedikit ya kalau pola ngombe segede. Terus yang jelas itu maggot itu karena yang bau itu karena memang organiknya itu tertimbun lama jadinya bau. Tapi kalau ibu-ibu adalah dan masak langsung kasihkan dan langsung kasihkan enggak akan bau. Karena saya sendiri juga punya. Ada lagi pertanyaan? Bagaimana mengaplikasikan kulit telur Bapak untuk tanaman? Mungkin ya karena di sini banyak petaninya ya. Saya kira nanti kalau untuk pelet itu juga susah ya kalau pakai ini. Kita nggak usah pakai mesin nggak apa-apa. Kita aduk langsung saja. Kalau maggotnya juga masih susah ya. Bekaton sama kulit telur aja. Kulit telur ditumbuk, langsung diaplikasikan dengan mudah. Terus dicampurkan itu langsung kasihkan ke pakan ternak, itu udah bagus. Kalau untuk tanaman itu kita hancurkan, terus setiap tanaman namanya tanaman cabai kasih saja 1 sendok, kita taburkan di pinggiran gini untuk aplikasinya. Coba kita nanti diaplikasikan ke tanaman. Jadi monggo ibu-ibu yang dulu cuma dibuang itu dikelola. Nanti kulit telurnya dijemur dulu, terus ditumbuk, nanti bisa untuk makan ternak, bisa untuk
bisa juga sih, cuman harus dicuci kalau itu, karena kan masih nantinya takutnya ada. Bisa juga, tapi kalau cuma satu ya ditumpukan, kita harus menunggu banyak dulu ya, biar bisa diambilkan. Nah, langsung saja untuk inti, yaitu untuk membuat pelet, monggo Mas Dini. Oh, buat 2 on dulu ya. Saya kasih 2 on bukan? Dua on kulit telur. Nah, kulit telurnya di seperti ini ya. Ya, ini garis-garisnya kulit telur. Kulit telurnya 2 on juga, karena 1:1 banding setengah. Banding 1 banding setengah. Niki set. Ini kalau dipatok itu dipayak, Pak. Iya, tapi untuk dibawa ke luar negeri. Diekspor. Enak nggak, Pak? Ini cuma sedikit gantannya gini. Iya, Pak, memang. Kayak mah. Ya. Langsung kita campurkan ya. Langsung kita campurkan saja. Kalau sudah langsung kita Mas, Mas. Nanti 2 kali penggilingan Pak. 2-3 kali penggilingan baru jadi. Oke, kalau maju terus syarat ya harus maju mundur. Iya, memang. Karena kalau di atas meja ini bisa juga ditambahkan bayam. Bayam. Iya, bayam bisa apa rumput jajan itu bisa. Sebetulnya 1 kali juga sudah ya, tapi kurang maksimal. Kalau nggak ada mesin, Pak,
Nah, hasilnya seperti ini ya. Nanti udah lebih kental. Nah, seperti ini nggih hasilnya. Kurang lebih kalau untuk pelet, dan nanti dijemur sebentar aja. Setelah agak kering, jangan sampai terlalu kering nggih. Kita coba. Kalau mengambang itu kurang bagus. Kalau dimasukkan ke air menyelam berarti itu ya. Nah, kalau untuk gini nggak apa-apa, gini aja. Dan kita karena kalau sudah dikasih air kan digiling nanti nggak jadi, apa terlalu berat, terlalu lembek. Nah, udah seperti ini udah bisa, nggak usah ditunggu. Nah, mungkin itu mungkin nanti Mulai praktek langsung praktek dicoba nih Ibu. monggo. Yo sinten mawon. Giling, nyampur saged kegiatan timbangan. Ya timbangan. Kalau nggak ada mabak cukup bekaton, terus kulit telur dikasih sayuran. Mungkin kalau di rumah kan ada sisa-sisa sayuran yang harus dimasak. Bapak Ibu mungkin mau membuat kelompok bank sampah atau mau mengelola sampah organik atau anorganik, nanti bisa rombongan ke tempat kami. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu? Tidak ada. Dari Bapak KKN? Ada pertanyaan? Atau cukup? Cukup. Karena tadi menunggu udah lama ya Bapak Ibu sekalian. Mungkin dari saya cukupkan sekian. Kami dan teman-teman apabila kedatangan kami banyak sekali kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Jumira selaku pemateri yang telah memberikan wawasan dan pengetahuan dalam pengelolaan maggot sebagai solusi pengelolaan limbah organik dan sumber pakan alternatif. Terima kasih juga kami ucapkan kepada seluruh tamu undangan dan juga peserta yang telah menyempatkan waktu untuk hadir dalam acara siang hari ini. Akhirnya kita telah sampai di penghujung acara. Marilah kita tutup acara pengolahan limbah organik dan sumber pakan alternatif dengan membaca hamdalah bersama-sama. Saya Goza Pradana Dan saya Laila Anjasari Putri. Pembuka acara kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bapak Ibu yang mau ngersake kelinci bisa dibawa pulang. Terus saya kasih 10 liter air. Dan leri itu daripada terbuang juga bisa untuk membuat pupuk. Nah, untuk aplikasinya pupuk ini 10:1000. Jadi monggo nanti Bapak Mas KKN atau bapak-bapak yang mau itu untuk saya tinggal di sini juga nanti untuk itu bahan-bahannya juga. Terima kasih Ibu. Mungkin untuk bapak-bapak dan ibu-ibu tamu undangan bisa ke depan dulu, kita foto
kasih bapak-bapak dan ibu